Halo teman-teman, balik lagi channel di Travel ID. Kali ini saya di segmen Trip Report naik KA Lodaya. Rangkaian baru ya teman-teman. Ekonomi kelas yang paling baru. Oh ya, untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe channel ini DY Travel ID agar saya bisa lebih banyak lagi trip report. Seperti di konten kali ini, saya menggunakan KA Lodaya pagi dari Bandung pukul 6.55. Yuk kita langsung masuk ke stasiun Bandung ya teman-teman. Untuk kita check-in, saya sudah check-in di aplikasi KAI Akses. Kebetulan stasiun Bandung ini pagi cukup ramai ya teman-teman. KA Lodaya di jalur 3 nih teman-teman. Yuk kita langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita ke jalur 3 yang ada di sana teman-teman. Sesuai arah kedatangan kereta api, atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih atas kepercayaan. Setelah melewati Skybridge kita ke jalur 3 nih teman-teman, untuk naik ke Alodaya dengan rangkaian terbarunya. Ada Mbak Premi yang ada di atas nih, mempersilahkan kita untuk naik. Kereta api Lodaya CC 206 1394, kode Depo Induk Bandung CC 206 yang tahun 2013 yang urutan ke 94. Yuk kita naik KA Lodaya sampai stasiun akhir Solo Balapan. Saksikan konten ini sampai selesai ya teman-teman. Dan ini adalah gerbong eksekutif. Gerbong ekonomi di belakang saya ekonomi 4. Yuk kita naik di ekonomi 4. Kebetulan hari ini penumpangnya full. Rangkaian KA depan itu barisannya dimulai dari KA eksekutif 1 ya teman-teman hingga eksekutif 4. Di belakangnya eksekutif 4 ada kereta makan yang mewah nih teman-teman nih. Mohon maaf kalau saya belum sempat masuk ke KA makan ini teman-teman, karena selalu penuh teman-teman. Ini KA makannya mewah nih teman-teman. Jadi saya dari luar aja ya teman-teman melihat rangkaian untuk gerbong KA makan. Di belakangnya ada kereta ekonomi New Image. Nah ini saya di rangkaian paling belakang, trade F 48 ton dan bogi K10. Yuk kita masuk menggunakan pintu otomatis pastinya teman-teman, dan menggunakan sambungan akordeon ya teman-teman. Jadi suara bising itu tidak mudah masuk ke dalam rangkaian kereta. Yuk kita masuk ya teman-teman ya. Nah ini akordeon dan dilengkapi dengan pintu otomatis nih teman-teman. Nah ini toilet wanita yang berwarna pink putih, dan sebelahnya ada toilet pria yang biru putih. Nanti kita akan review toiletnya teman-teman. Yuk kita masuk dulu di kereta ekonomi menggunakan KA baru ya teman-teman. Nah saya di 17A nih teman-teman. Saya kira 17A akan terletak di belakang, ternyata di depan. Jadi di depan ini ada display information nih teman-teman. Di sebelah kanan di TV juga ada, dan di atas kursi itu ada nomor tempat duduk, dan fasilitasnya lengkap. Ada power outlet di situ, dan di sandaran tangan di bawahnya ada USB charger ya teman, Type C dan Type A. Dan di atasnya ada untuk barang ya teman-teman,
untuk barang bawaan koper yang ukurannya disesuaikan dengan ketentuan PT Kereta Api. Dan ini masih baru teman-teman ya. Keren banget nih rangkaian ekonomi Lodaya terbaru. Nah, di sini juga bisa diperlihatkan waktu nanti sampai di stasiun Kiara Condong, Cipendei, dan stasiun-stasiun lainnya itu estimasi jam kedatangan dan keberangkatannya jam berapa di situ tersedia nih teman-teman. Jam 6.53 kereta api Lodaya diberangkatkan ya teman-teman. Lebih cepat 2 menit, harusnya 6.55. Nah, ini diberangkatkan dan estimasi waktunya tetap diberikan ya teman-teman di atas itu. Nah, ini sudah meninggalkan stasiun Bandung. KA Lodaya tertahan sinyal di stasiun Harbubur yang untuk menuju ke stasiun Cicalengka. Jadi masih tertahan ya teman-teman ya. Tunggu sinyal dulu baru diberangkatkan dari stasiun Harbubur. Setelah melalui stasiun Cicalengka, jalur KA Lodaya ini petak dari stasiun Nagrek, stasiun Cicalengka terus menanjak hingga stasiun Lebak Jero nanti dan ke stasiun Leles. Jadi memang jalurnya menanjak ya teman-teman ya. Banyak nyelokan di petak ini. Daya rangkaian baru ini resmi beroperasi di bulan Mei, tanggal 2 Mei ini teman-teman. Jadi memang baru beroperasi, tapi baru satu keberangkatan saja, yaitu dari stasiun Bandung ke arah stasiun Solo Balapan di pagi hari. Sedangkan di pagi hari dari stasiun Solo Balapan menuju Bandung itu menggunakan rangkaian stainless steel yang lama. Apakah nanti kedepannya akan dua-duanya menggunakan rangkaian baru? Kita lihat aja nanti ya teman-teman ya. Semoga untuk kedua keberangkatan itu menggunakan rangkaian KA baru ini teman-teman. Di petak ini teman-teman, stasiun Lebak Jero hingga stasiun Leles itu menampilkan pemandangan yang cukup indah, perbukitan di bumi Priangan. Sayangnya KA Lodaya ini tidak berhenti di stasiun Leles ataupun stasiun Cibatu. Jadi
melintas langsung ya teman-teman, tidak berhenti di Leles dan stasiun Cibatu. Cukup disayangkan karena apabila berhenti di Leles, stasiun Leles ataupun Cibatu bisa meningkatkan okupansi ataupun penumpang di kereta api Lodaya. Tapi tanpa berhenti di kedua stasiun itu, penumpang KA Lodaya ini juga cukup penuh. Rangkaian eksekutif 2 agak beda ya liverynya teman-teman. Kemungkinan meminjam dari salah satu rangkaian yang ada di stasiun Solo Balapan. Kalau teman-teman tahu bisa tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Menggunakan rangkaian apa sih? Bisa teman-teman sebutkan di kolom komentar. Kira-kira pukul 8 pagi KA Lodaya ini memasuki sinyal masuk stasiun Cibatu. Seperti yang tadi saya bilang, di stasiun Cibatu ini KA Lodaya melintas langsung teman-teman di stasiun Cibatu. Pukul 8:08 KA Lodaya melintas langsung stasiun Cibatu. Setelah melewati stasiun Cibatu dan ada percabangan ke arah Garut, KA Lodaya ini disajikan pemandangan yang cukup indah di Bumi Priangan. Mengapa ya kereta Argo Wilis diberikan rangkaian kereta panoramik? Karena cocok untuk melihat pemandangan indah sekitar Bumi Priangan. Biasanya KA Lodaya ini lebih pagi sama berangkatnya dari Bandung, nanti akan disusul oleh rangkaian KA Argo Wilis yang berangkatnya lebih siang dari KA Lodaya ini teman-teman. Padahal di rangkaian terdepan KA Lodaya juga ada rangkaian eksekutif. Jadi formasinya KA Lodaya ini 4 kereta eksekutif dan 4 kereta ekonomi.
kita turun di stasiun Cipendei sekitar pukul 8.40 menit ya teman-teman ya. Berhenti sekitar 20 menit. Saya menyempatkan diri untuk keluar ataupun jajan ya teman-teman. Di sebelah kanan ini teman-teman, itu banyak jajanan di stasiun Cipendei. Kenapa berhenti? Karena stasiun Cipendei ngecek rem ataupun kesiapan, karena setelah stasiun Cipendei ini KA Argo ataupun rangkaian-rangkaian kereta setelah melewati Cipendei menuju arah stasiun Tasikmalaya itu turun teman-teman. Jadi memastikan rangkaian ini aman pengeremannya. Dan kita lihat ke toilet KA yang baru disediakan sabun. Dan yang unik ini ada foot washer teman-teman. Apabila teman-teman ingin wudhu itu disediakan air dengan wastafel yang baru, jalan normal, ada kaca, dan toilet duduk. Di toilet pria ataupun wanita ada pegangan ya teman-teman. Ada gantungan, tapi gantungannya mati ya teman. Dan pembukaan pintunya sekarang lebih praktis dibanding KA stainless steel sebelumnya. Train information display yang di atas ini teman-teman menunjukkan arah stasiun, ada juga kecepatan dan suhu ruangan yang ada di dalam kereta ini teman-teman ya. Isunya kemarin sempat memang saya ngalami sendiri, begitu tiba di Solo itu AC-nya sedikit agak lebih gerah ya dibanding pada saat kita tadi berangkat. Semoga isu ini ataupun agak gerahnya ini itu bisa teratasi ya teman-teman. Saya ini masih di sekitar stasiun, mengarah stasiun Tasikmalaya. Suhunya masih 23 ya. Tapi saya menjelang stasiun Solo itu sedikit lebih gerah. Dan kita melewati jembatan Cirahok yang legend itu menuju stasiun Ciamis. Pukul 9:27 KA Lodaya memasuki stasiun Ciamis teman-teman. 9.52 KA Lodaya berhenti di stasiun Ciamis. Banyak juga penumpang yang naik dari stasiun Ciamis ini menuju ke arah timur. Ada juga penumpang yang dari arah Bandung turun di stasiun Ciamis ini teman-teman. Intinya nggak lama ya, hanya sebentar untuk menaikkan dan menurunkan penumpang saja.
juga di stasiun Banjar pukul 10.14 ini berhenti hanya sekitar 7 menit saja ya teman-teman, nggak lama. Cukup banyak penumpang yang naik dari stasiun Banjar ini teman-teman. Jadi tambah penuh KA Lodaya ini yang ke arah timur. Ada stasiun yang terlewat teman-teman, yaitu stasiun Tasikmalaya. Di stasiun Tasikmalaya kebetulan saya tertidur nih teman-teman, jadi tidak bisa mengabadikan KA Lodaya berhenti di stasiun Tasikmalaya. Di stasiun Tasikmalaya juga KA Lodaya ini tidak berhenti lama, hanya sebentar saja teman-teman. KA Lodaya berhenti di stasiun Sidarja bersilang dengan sesama KA Lodaya teman-teman. Jadi sesama Lodaya bersilangnya di sini teman-teman ya. Cukup unik. Saya sengaja memang nggak keluar karena pintu yang di depan itu, yang sebelah kiri kita itu tidak bisa dibuka teman-teman. Otomatisnya dimatikan. Nggak tahu kenapa. Jadi saya nggak bisa, percuma kalau saya keluar gitu teman-teman, tetap nggak bisa melongo keluar. Tapi akhirnya dibuka, tapi cuman sebentar saja. Nggak tahu apakah itu kesalahan teknis atau gimana, saya nggak ngerti ya teman-teman. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. KA Lodaya melewati jembatan Sungai Serayu nih teman-teman. Jembatan yang cukup legend. Sebutkan kita ini jalur yang lama teman-teman, dan yang sekarang ini kita lewati adalah jalur baru. Jadi ada 2 jalur yang bertemu di Sungai Serayu, tapi yang kanan ini jalurnya sudah tidak difungsikan lagi teman-teman. Dan di sekitar Sungai Serayu ini tadi bertemu dengan jalur yang dari arah stasiun Cilacap. Apabila ada teman-teman yang dari stasiun Cilacap, biasanya bisa naik ke KA Lodaya ini dari stasiun Maus ataupun stasiun Sidarja.
pukul 11.31 KA Lodaya diberangkatkan dari stasiun Maus. Di stasiun Maus ini KA Lodaya berhenti hanya sekitar 5 menit saja karena mengejar ketertinggalan yang nanti akan kita masuk di stasiun Kroya. Setelah stasiun Maus ini pertemuan antara jalur tengah ya dengan jalur selatan. In a moment, we'll arrive at Korea Station. For those of you who will end your trip at Korea Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services for Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the right of the train's KA Lodaya berhenti di stasiun Kroya di jalur 2 teman-teman. Jadi saya nggak bisa turun sebenarnya, cuman di jalur 2, di jalur satunya nggak ada kereta. Sementara jalur 3, 4, 5 itu penuh. Jadi saya agak sulit ya kalau misalkan turun di jalur 2 tidak bisa melihat jalur 2, jalur 3, 4 dan 5 yang kebetulan banyak KA-KA yang berhenti di stasiun Kroya ini teman-teman. Dan sayangnya juga berhenti di stasiun Kroya ini hanya sebentar, hanya 5 menit saja. Pukul 11.45 KA Lodaya diberangkatkan dari stasiun Kroya teman-teman. Cukup singkat memang berhentinya di stasiun Kroya. Mungkin untuk mengejar ketertinggalan bisa jadi. Siang hari kita tiba di stasiun Gombong teman-teman. Stasiun Gombong ini cukup spesial bagi saya karena dulu waktu kecil saya sering sekali turun di stasiun Gombong ini teman-teman. Dan KA Lodaya ini disusul oleh KA Argo Wilis yang berangkatnya selisih sejam lebih lambat dari kita, tapi disusul di stasiun Gombong ini teman-teman. Sebelumnya pernah berhenti di stasiun Kebumen juga disusul oleh Lodaya, tapi saat ini disusulnya di stasiun Gombong. Stasiun yang cukup spesial bagi saya karena sangat sering turun di stasiun Gombong ini saat saya masih kecil. Jadi punya memori tersendiri di stasiun Gombong ini. 12.23 KA Lodaya diberangkatkan dari stasiun Gombong. Berhenti di stasiun Gombong ini KA Lodaya cukup lama ya, sekitar 20 menit teman-teman, karena menunggu disusul KA Lodaya KA Argo Wilis tadi, maaf. Menunggu disusul Argo Wilis cukup lama ya, 20 menit sendiri. Jadi kita tadi tiba di stasiun Gombong itu 12.03 dan 12.23 baru diberangkatkan dari stasiun Gombong. 20 menit berhentinya untuk disusul ya teman-teman ya.
Stasiun Gombong ini sekarang sudah memiliki tampilan baru dibanding stasiun Gombong yang dulu-dulu ya teman-teman. Tapi gudang pupuk di sebelah selatan ini tetap dipertahankan ya teman-teman ya. Dan dulu kanopinya itu kecil, tapi saat ini kanopinya stasiun Gombong ini cukup panjang. Nah ini dia nih. Dulu ini gudang pupuk Pusri ya. Sekarang saya nggak tahu. Dulu ada tulisannya Pusri, tapi sekarang mungkin pupuk apa saya nggak ngerti juga ya. Tapi gudang pupuk tersebut tetap dipertahankan di stasiun Gombong. From Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Bagian yang terhormati berada di sebelah kiri. Sepas stasiun Gombong, KA Lodaya dipacu cukup kencang ya teman-teman. Tadi sekitar 118 km per jam. Untuk mengejar mungkin sebenarnya tidak tertinggal, tapi hanya beberapa menit saja. Kita memasuki stasiun Kebumen. Memang dibandingkan Argo Wilis, KA Lodaya ini lebih banyak pemberhentiannya dibanding Argo Wilis ya teman-teman. Kalau Argo Wilis ini seperti Gombong, seperti Kebumen ini dia tidak berhenti. Dia melintas langsung di stasiun Kebumen ini teman-teman. Tapi KA Lodaya berhenti sekitar 5 menit saja. Tidak lama juga di stasiun Kebumen ini. Langsung di belakang. Terima kasih. Dear passengers, next door is on the left. And the train's arrival. Thank you. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Wates, periksa dan tulis kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang terlihat atau terluka. Keselamatan Anda dapat berada di rumah. Sampai di dekat dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda terhadap jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Wates Station. For those of you who will end your trip at Wates Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train. You for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pukul 13.27,
KA Lodaya ini berhenti di stasiun Wates. Berhenti hanya sekitar 5 menit saja, langsung diberangkatkan ya teman-teman ya. Nggak lama, langsung diberangkatkan kembali dari stasiun Wates. Di sekitaran stasiun Kalimenur, KA Lodaya ini dipacu dengan kecepatan cukup kencang ya teman-teman. Jalur PLH antara Argo Semeru dengan Argo Wilis ya waktu itu. Ini dipacu cukup kencang teman-teman. Mengejar ketertinggalan sebenarnya hanya beda beberapa menit saja. Tidak cukup banyak ketertinggalan di KA Lodaya ini. Dan sudah memasuki areal stasiun Yogyakarta. Karena harus on time ya teman-teman kalau ingin memasuki stasiun Yogyakarta yang memiliki tingkat kepadatan jalur yang cukup tinggi, karena ada komuter dan banyak KA-KA jarak jauh yang berhenti di stasiun Yogyakarta ini. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the right of the train's arrival. Thank you. Memasuki stasiun Yogyakarta teman-teman. Posisi waktunya 13.50 di petak sebelum stasiun Yogyakarta ini teman-teman. Bisa dibilang on time ya teman-teman ya, nggak meleset waktunya, tidak terlalu jauh. Dan berhenti di stasiun Yogyakarta ini hanya sekitar 5 menit. Padahal cukup banyak penumpang yang turun di stasiun Yogyakarta ini. Apabila teman-teman naik Lodaya turun di Yogyakarta, agar mempersiapkan diri sebelum memasuki area stasiun. Karena stasiun Yogyakarta ini cukup padat penumpangnya. Tadi sekitar baru banyak yang turun, ini agak sulit keluar karena peron di stasiun Yogyakarta itu cukup sempit ya teman-teman ya. Mengakibatkan sulitnya untuk keluar apabila peron di sebelahnya itu ada kereta juga. Nah, ini saya rangkaian KA Ekonomi 4 yang urutan paling belakang teman-teman, sebelum paling belakang ada kereta. Nah, saya memasuki stasiun Klaten. Berhenti juga cuma 5 menit. Di sekitar stasiun Klaten ini sepertinya ada pembangunan peron panjang kembali, peninggian peron ya, untuk peron 2 dan peron 3. Setelah melewati stasiun Klaten, KA Lodaya dipacu cukup kencang melewati beberapa stasiun seperti stasiun Purwosari, yang KA Lodaya ini melintas langsung di stasiun Purwosari. Sekitaran pukul 14.50 atau 14.48 ini sudah memasuki area stasiun Solo Balapan ya. Lebih cepat 2 menit dari yang seharusnya. Berarti KA Lodaya ini on time, tepat waktu sampai Solo Balapan. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Trip report kali ini menggunakan KA Lodaya dengan rangkaian KA Ekonomi baru. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di konten ini. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Begitu juga dengan trip report teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. See you. Bye-bye.